Nah, gitu. Nah, kesimpulannya, sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Kristus. Nah, Gimana ini. dong? Nah, itu tuh. Jadi ini kan sudah jelas. Ini kenapa tema ini kok mau diangkat lagi? Memangnya baru sekarang kita ngobrol ini, Bang. Nih, Yeremia 31 ayat 1 nih. Iya, berarti ada kebenaran dalam Taurat. Iya, ada. Nah, kalau ada, kata Paulus, sia-sia kematian Kristus. Kalau ada kebenaran. Nah, maksudnya begini, Bang. Kalau misalnya kebenaran, kalau misalnya kebenaran itu masih dilanjutkan, ya kan? Itu berarti kasih karunia ini tidak lagi berlaku. Tapi karena hukum Taurat ini sudah ada masanya, waktunya, maka hukum Taurat ini, kebenaran hukum Taurat ini tidak berlaku lagi karena waktunya ini sudah katakanlah terlalu kasar, saya katakan itu kadaluarsa. Terlalu kasar saya bilang. Berarti sudah tidak ada lagi kebenaran di dalam Taurat itu. Sebenarnya bukan kebenaran yang dimaksud di situ, soal waktunya aja yang sudah tidak berlaku lagi. Begitu. Kebenaran itu tetap ada, Pak, tetapi waktunya sudah berakhir. Paulus mengatakan, kalau ada berarti sia-sia kematian Kristus. Mana yang betul? Itu yang saya katakan, Bapak mana yang betul? Kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 26. Iya, Paulus yang mengatakan, Bang, aku karunia. Jika di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Karena kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka Yesus Kristus sia-sia kematiannya. Mana yang benar ini? Saya kasih analoginya begini, Pak. Di dalam hal kita berpuasa atau berdoa, apakah itu ada kebenaran atau tidak? Ya jelas itu kebenaran, karena itu perintah Tuhan. Ya jelas. Nah, apakah selama kita mulai dari lahir sampai kita mati, pekerjaan kita hanya berdoa dan berpuasa aja? Ya itu Anda harus pertanyakan kepada Paulus, karena Paulus yang mendoktrin begitu. Jika sekiranya ada kebenaran dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya Paulus yang Anda harus tanya. Paulus yang mengatakan. Sekarang Anda pikirkan, apakah kematian Kristus itu bermanfaat bagi Anda? Kalau bermanfaat, berarti hukum Taurat ini mati. Hukum Taurat ini nggak ada, gitu loh. Hukum Taurat ini bukan sebuah kebenaran. Berarti orang Kristen bebas melakukan apapun dalam kehidupan dunia ini. Karena kapan dia melakukan kebaikan menurut hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Hukum Taurat itu kan menghantarkan manusia kepada kebenaran. Hukum Taurat itu mengantarkan manusia kepada keselamatan. Matius 5 nomor 19. Jika engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan perintah-perintah tersebut yang ada dalam hukum Taurat, segala perintah yang ada di dalamnya, kata Yesus, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Tapi ternyata kalau itu bukan sebuah kebenaran, berarti sia-sialah kemudian ajaran Yesus. Kalau begitu, maka yang benar adalah Paulus. Kata Yesusnya, kalau mau selamat, kudu wajib Taurat. Kata Paulus, kalau mau selamat, harus di Kristus.
Jangan pernah berharap ada kebenaran di dalam Taurat. Nomor 16 di Galatia 2, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi gimana? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Sekali lagi, kalau ada, maka sia-sialah penyaliban. Mana yang betul? Yang betul adalah bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Ya, saya sudah bilang Kak. Jadi pertanyaan ini kok mau diulang lagi? Saya katakan kebenaran di dalam hukum Taurat. Kalau begitu, nah kalau begitu berarti sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Ya. Sementara Anda menerima kematian Kristus juga. Anda mengatakan ada kebenaran di Taurat juga. Padahal dalil dalam kitabnya tidak begitu. Dalil yang ada dalam kitab, sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Taurat ada kebenaran atau Kristus yang mati sia-sia? Syukran alumni Kiamat Adinda. Masya Allah. Mana yang betul, Bang? Gini, Bang, bukan hanya Paulus yang ngomong itu. Paulus kan nanti hidup di zaman sesudah Yesus. Bahkan sebelum Yesus, sebelum kasih karunia itu muncul, ini hukum Taurat ini adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu sudah tidak berlaku lagi. Ini ayatnya, Nabi Yeremia. Ini yang abang lupakan, yang saya sudah pernah berarti sia-sia kematian Kristus. Saya paham itu, Yeremia 31 sampai 33. Berarti sia-sia kematian Kristus, Bang. Sebentar dulu, Bang. Kan ada dipotong. Kan ada kebenaran, menurut saudara ada kebenaran. Menurut saudara ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Nah, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, apa akibatnya? Coba Akang saya tanya, Kang, dengarkan saya, Kang. Ya, siap. Kang, jangan belajar dulu. Kang, menurut Paulus, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Menurut Akang, di hukum Taurat ini ada kebenaran nggak? Ada kebenaran. Ada enggak? Ya? Ada kebenaran. Nah, kalau ada kebenaran, sia-sia enggak kematian Kristus menurut Paulus? Kalau ada kebenaran ya nggak sia-sia. Kalau ada nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Mana yang betul? Dalilnya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada enggak kebenaran di dalam hukum Taurat? Ada enggak? Menurut Paulus nggak ada. Menurut Paulus nggak ada. Berarti tidak sia-sia kematian Kristus. Betul. Itu yang betul. Tapi saudara Yordan mengatakan di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Nah, menurut Paulus kalau di Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul ini? Kontradiksi. Galatia berapa, Bang? Coba aku baca. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 21. Ayat 21. Galatia 2. Iya. Nih kan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya kan? Nah, menurut saudara ada nggak kebenaran menurut hukum Taurat? Adalah. Nah, berarti menurut Paulus kematian Kristus sia-sia nggak kalau ada kebenaran? Iya, menurut Paulus ya sia-sia kematian Kristus.
Berarti Paulus ingin mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, betul? Ya. Ya. Nah, kalau sia-sia kematian Kristus, lalu buat apa kami diajarkan juga untuk menjadi Kristen, menerima kematian Kristus di atas yang salib, kalau ternyata kematiannya hanya sia-sia? Lalu buat apa kekristenan ini diajarkan kepada seluruh makhluk? Lalu buat apa ada misionaris? Buat apa ada kristenisasi? Kalau ternyata kematian Kristus itu sia-sia doang. Ternyata nggak ada kebenaran. Gitu loh. Buat apa kami kemudian dibibelin? Buat apa kami kemudian menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai bangsa yang menjadi murid makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga? Kalau ternyata sia-sia juga kematian Kristus itu, buat apa kami jadi Kristen? Ayo Kang, diarahkan Kang. Ya, ayo Pak Jon. Soalnya saya ngomong, ya buat apa kematian Kristus itu? Ternyata sia-sia doang. Percuma aja mati Yesus itu. Percuma Yesus mati karena ada kebenaran dalam hukum Taurat. Mending Yesus gak usah mati. Gimana dong? Masalahnya kalau aku ngomong dipotong. Jadi sulit nih ngomong. Itu aja dulu. Gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Boleh enggak? Iya, silakan. Oke, kasih. Ayat ini berbicara memang kebenaran, yang dimaksud di sini adalah kebenaran di dalam hukum Taurat. Tapi di sini ayat ini yaitu bagaimana pernyataan tentang kebenaran kalau kita melihat di dalam ayatnya yang selanjutnya. Di sini Paulus seolah-olah mengatakan bahwa kebenaran yang ada di dalam Galatia 2 ayat 21. Nggak ada lagi Bang, Abang Galatia 2 itu nggak ada ayat selanjutnya Bang. Itu ayat terakhir 21. Gimana mau ada ayat selanjutnya kalau cuma 21? Di sini. Mungkin dia mau bikin lagi, Gerunda mau nambahin, Gerunda mungkin 24. Gini, di dalam teks asli sebenarnya ini cuma untuk mempermudahkan kita untuk menemukan ayat yang dimaksud. Maka ada pasal dan ayat di sini. Tetapi ini adalah sebuah rentetan yang berkesinambungan dengan pasal 3 ayatnya yang pertama dan selanjutnya nih. Kalau kita hanya comot ayat yang ada di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-21, saya tidak akan menolak apa yang dikatakan oleh Gurunda. Tetapi karena ada ayatnya, jadi kesimpulannya gimana Bang? Harus baca di dalam pasal selanjutnya. Ya, yang mana Paulus menyebut orang-orang Galatia sebagai orang bodoh itu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini kelihatan sekali kan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, terus apa hubungannya dengan itu? Iya kan. Silakan. Di dalam ayat-ayat ini dia mengatakan bahwa sebelum kebenaran, kan di ayat tadi mengatakan antara hukum Taurat dengan penyalipan Yesus kan, ini ayat 21. Di ayat 21 ini
hukum Taurat dengan kematian Kristus. Nah, di dalam pasalnya yang ketiga ini adalah hukum Taurat dengan iman. Nah, sebelum hukum Taurat ini ada kebenaran yang diperhitungkan oleh Allah, yaitu iman yang dimiliki oleh Abraham. Secara itu juga, ya ayat 6. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Iya. Saya hanya butuh kesimpulan aja. Apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kata abang ini ada. Kata Paulus, kalau ada maka sia-sialah kematian Kristus. Itu aja pun. Iya, tapi ini harus ada penjelasan karena itu adalah kalimat negatif, Pak. Iya, penjelasannya apa? Kalimat negatif ini yang membandingkan antara hukum Taurat dengan iman, kebenaran yang iya. Saya udah tahu dulu. Kebenaran hukum Taurat itu harus ada perbuatan, tapi ada kebenaran yang satu, yaitu kebenaran yang dibenarkan karena iman. Itu perbedaannya. Kebenaran iman yang ada di dalam iman yang bagaimana? Iman percaya kepada Kristus kan? Iya. Nah, itulah makanya. Nah, sebelum hukum Taurat, sebelum kebenaran yang ada dalam hukum Taurat, ada kebenaran yang ada di dalam Abraham, yaitu Abraham percaya. Nah, sia-sia kematian Kristus kalau gitu. Sebentar dulu. Karena kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham itu percaya kepada kematian Yesus. Tetapi sifatnya nih nubuatan. Sifatnya nubuatan itu karena nubuatan itu mengandung rahasia yang perlahan demi perlahan itu disampaikan secara bertahap oleh Tuhan kepada nabi-nabi. Tidak semuanya nabi mendapat katakanlah 100% tentang Yesus Kristus, tapi ini penglihatannya ada yang tipologi, analogi, ada apa ya? Seperti kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga nih. Ini kalau ada kebenaran. Sebentar dulu Bang, kan giliran ada kebenaran nggak mau motong. Kenapa mau dipotong? Enggak, yang Anda jelaskan bukan di situ Bang. Yang Anda jelaskan itu ada dua hal. Nah, ini soalnya begini, ini di dalam Galatia 3 ayat 21 ini berbicara tentang kebenaran sebelum hukum Taurat. Adanya sebuah kebenaran sebelum hukum Taurat. Berarti di sini kan sudah ada dua kebenaran. Iya, dikatakan dalam kitab saudara, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Permasalahannya sekarang, ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ya jelas saya bilang itu ada, ya kan. Nah, kebenaran kalau yang ada. Sebentar dulu. Aduh. Oke, sekarang saya puasin. Bapak mau bertanya, saya beri 1000 karpet pertanyaan merah, pertanyaan kepada saya. Tapi kalau ingin dijawab, tolong dengar dulu ya. Kalau nggak mau dengar, buat apa kita diskusi? Oke, saksinya host ya. Ini saya siapin 1000 karpet merah pertanyaan gurunda kepada saya. Tapi tolong kalau saya menjawab hargai. Host saksi ya. Host saksi ya. Jangan kelamaan. Nggak bisa. Sedangkan pertanyaan Bang Suma Gurunda tadi terlalu panjang. Saya hormati. Saya duduk manis. Bahkan dia sempat berulang. Gini, host. Dia sempat sudah 3 kali dia bertanya dalam pertanyaan yang sama. Memangnya saya orang dulu nggak bisa dengar pertanyaannya. Kalau Pak Jordan nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma, berarti Pak Jordan orang bodoh.
Ya sudahlah, kalau begitu, kalau saya orang bodoh berarti sudahlah, jangan diskusi dengan orang bodoh. Kan kelihatan kalau orang bodoh itu jadinya hitam. Tuh, lihat hitam saya putih. Iya, justru yang lebih bodoh adalah orang bodoh. Karena dia sudah tahu orang bodoh, kenapa diskusi dengan orang bodoh. Berarti yang bodoh itu adalah orang yang berdiskusi dengan orang bodoh. Orang bodoh itu memaksakan diri minta naik, udah bodoh memaksakan diri minta debat. Namanya diskusi, Pak Jordan saling membantah. Kalau Pak Jordan nggak mau dibantah, jangan diskusi, monolog aja sendiri, buka komal. Iya, tapi namanya diskusi, Bang. Kita harus hargai waktunya Ya, saya. Anda kelamaan, justru tadi guru udah sebentar, Anda saya yang sudah kelamaan di sini. katakan. Jangan ngeyel, saya botakin juga loh. Jangan ngeyel. Aduh, gimana? Ya, kembali ke tema. Ini temanya, adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan. Sebenarnya udah KO tadi ketika dia mengatakan ada. Nah, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Udah selesai di situ. Harusnya Anda sebagai seorang Kristen, kalau Anda sebagai seorang Kristen, Anda harus tegas, tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Selesai. Maka Anda tetap teguh pendirian dalam iman. Kenapa? Meskipun Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, faktanya kan Anda tidak menjalankan. Jadi harusnya Anda jujur, tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Enggak ada. Yang ada kebenarannya adalah kematian Kristus membawa kepada kebenaran. Itu yang betul. Anda membawa data Galatia 3 itu tidak akan menolong Anda. Galatia 3 itu justru menekankan bahwa hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalaupun dikatakan memang hukum Taurat itu ada kebenaran. Tapi apa kata Paulus? Tetapi. Karena ada kata tetapi oleh Paulus. Hanya karena iman kepada Kristus. Karena kebenaran dalam hukum Taurat itu telah dipenjarakan oleh kitab suci katanya. Terkungkung kata dia. Kitab suci telah mengurungnya. Sehingga kebenaran itu menjadi Yesus. Jadi Galatia 3 itu tidak membawa apa-apa untuk Anda. Anda kalau menjadi Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati, begitu ada pertanyaan, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Anda harus mengatakan tidak ada. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 2 yang sama, data nomor 16-nya dikatakan begini, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu bukan kebenaran. Menurut Paulus, kenapa Anda mengatakan ada kebenaran? Berarti Anda berada di tengah. Maju kena, mundur kena. Harusnya Anda menjadi pengikut Paulus. Tidak ada kebenaran. Hukum Taurat itu sampah. Titik. Kenapa nggak tegas? Kenapa nggak tegas, Bang? Ya baik. Oke. Sudah. Lanjut. Kenapa nggak tegas? Karena kalau Anda mengatakan ada kebenaran, maka sia-sia kematian Kristus. Kalau sia-sia kematian Kristus, ya ambalelo. Mau kemana Kristen ini? Kalau ada kebenaran dalam Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Satu-satunya Anda harus meneladani Paulus. Hukum Taurat itu sampah, titik. Hukum Taurat itu tinjak, kotoran, bukan kebenaran. Baru bermanfaat kematian Kristus. Kalau Anda mengambil dua-duanya, Anda orang bingung. Anda berarti tidak belajar tentang Bible. Anda tidak dalami Bible itu. Seperti itu, saudaraku. Silakan. Kalau Anda yang lebih kencang lagi, silakan dinaikkan, Kang. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau bantu Pak Jordan, silakan naik ya. Karena Pak Jordan udah KO. Kena hook kiri. Oleh karena kegoblokan pemahaman yang hanya sepotong, maka inilah yang dikatakan penyesatan atau kalau bahasa halusnya itu pelesetannya, karena tidak melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sebenarnya yang dikatakan oleh Paulus yaitu tentang adakah kebenaran yang ada di dalam hukum Taurat,
Itu dia katakan itu seolah-olah kalau itu benar maka sia-sialah kematian Kristus. Tetapi sebenarnya Kenapa yang jadi seolah-olah? oh la 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 la. Nah ini nggak seperti apa ya, pantat bebek ya. Sabar aja dulu. Di dalam ayatnya yang ke-16 di sini maksudnya begini, Pak. Hukum Taurat dan tentang kematian Kristus itu adalah kebenaran dua-duanya. Tetapi yang ada di dalam ayat 16 yaitu ketika kebenaran itu tidak dapat dilaksanakan, maka inilah ini dikatakan apakah di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Maka jawabannya itu jelas di dalam Paulus, yaitu tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Bukan soal hukumnya yang dia maksudkan, tetapi yaitu orang yang melaksanakan. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah kesimpulannya di dalam ayat 21. Itu justru bertentangan. Yang dimaksud oleh Paulus tidak dapat ditangkap oleh Gurunda, sehingga ayatnya yang di dalam 21 mengambil kesimpulan maka seolah-olah kalau satu kebenaran maka tidak ada kebenaran yang lain. Dan di dalam ayat 21 di sini mengatakan tentang kebenaran ini dari sisi hukum, bukan soal perbuatan. Sementara di dalam hukum Taurat yang disebut kebenaran yaitu yang mampu melakukan hukum Taurat itu sendiri. Karena tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat, maka itu kebenaran yang akan datang yaitu tentang kematian Kristus. Begitu. Sekarang saya mau tanya, menurut hukum Taurat bolehkah membunuh Yesus? Menurut hukum Taurat itu tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Sebentar dulu. Berarti kematian Kristus Yesus menurut hukum Taurat itu bukan kebenaran, kan? Iya, tetapi Nah, kalau udah. di dalam sebentar dulu, jangan melihatannya sepotong kemudian mengkontradiksikan dengan kematian Kristus. Kematian Kristus ini ada sebelum hukum Taurat muncul. Hukum Taurat lebih dulu daripada itu- Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini kalau Hukum sudah tidak ada Taurat modal itu bohong. muncul di zamannya Musa, sebelum zaman. Aduh, gimana ceritanya? Kacau. Yuk, Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Firman Tuhannya di Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Gimana kok kebalik-balik? Anda percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Paulus? Katanya Taurat itu firman Tuhan. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kata Tuhan. Kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yang mana yang betul? Tuhannya Yahudi yang betul atau Tuhannya Kristen Paulus yang betul? Harus menentukan sikap, jangan abu-abu dong, jangan serakoh. Jangan serakoh, ambil dua-duanya. Lalu mentafsirkan seenak perut. Berdasarkan Bible aja Anda ngomong, jangan Anda kemana-mana. Jangan Anda melilit lidah, karena kita di sini semua orang terpelajar, kita orang intelektual di sini. Kita ini orang belajar. Karena Bible itu diwajibkan untuk diberitakan kepada kami umat Islam. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, kepada kami juga kan? Kami kan juga makhluk. Maka kami belajar. Nah, di dalam Galatia 2 nomor 16 itu jelas sekali, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kok bisa? Yang ada adalah tidak ada orang dibenarkan kalau tidak melakukan hukum Taurat. Karena Tuhan mengutuk, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat itu dengan perbuatan. Nah itu, loh kok malah dibalik? Makanya posisi Kristen ini harus jelas. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat?
harus Anda mengikuti Paulus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebenaran. Barulah bermanfaat rencana iblis menyediakan kematian Kristus untuk Kristen. Kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4. Anda baca itu. Kamu keluar dari kasih karunia jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Berarti tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kenapa Anda mengatakan ada? Ada. Karena ketika Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, itu sama halnya Anda telah menyalah-nyalahkan ajaran Paulus. Kalau Anda mengatakan ada kebenaran, Anda membantah Paulus. Artinya Anda sebenarnya lebih dominan menjadi pengikut Nabi Muhammad daripada pengikut Paulus. Anda lebih berat kepada Nabi Muhammad daripada ke Paulus, karena mulut Anda sendiri mengatakan ada kebenaran. Itu ajaran Nabi Muhammad itu. Ada petunjuk dan ada rahmat di dalam hukum Taurat. Paulus mengatakan nggak ada. Kalau ada, sia-sialah kematian Kristus. Ayo, mau ndak Anda kematian Kristus itu sia-sia? Kalau mau, ya katakan bahwa di hukum Taurat itu ada kebenaran. Itu aja kok repot. Lanjut. Ya, lanjut silakan Pak Jordan. Oh, si ini curang banget kamu. Kenapa aku di-mute? Ya karena kau ini. Pakai mulu, dibaca aja udah. Gimana? Kenapa kamu berubah sekali, Pak Kian Santan? Sudah lama kenalan kok kayak anak-anak ini. Gimana kita Justru ini? Pak Jordan yang kayak anak-anak curhat Ya, mulu. jangan begitu lah. Tinggal dibantah narasinya Gurunda, kok ngeyel banget. Ngeyel banget gimana? Karena dia hanya mengambil satu ayat, kemudian tidak melihat Satu ayat itu lain. itu jantungnya Sementara itu. saya intisarinya itu di situ. ngomong, ini dia motong. Kenapa giliran saya menjawab kok dipotong malah di mute? Gimana cara diskusi gini? Karena Anda tidak menjawab, Anda sedang mendoktrin, membodohi diri sendiri. Beda orang yang menjawab Justru Bapak dengan orang yang membodohi diri sendiri. Justru Bapak yang seringkali mempelesetkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Kok saya mempelesetkan? Aku tidak menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya tidak mempelesetkan. Tadi mengutip ulangan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Saya tidak katakan itu salah, karena ada masanya, Pak. Kan saya sudah. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan. Yeremia, Tidak ada. Paulus yang mengatakan. Bukan cuma satu kali dia. Jangan ke Yeremia. Paulusnya. Bayangkan, ini itu nggak ada masalah. Ini hukum sebelum itu adanya Paulus. Sebelum itu adanya Paulus, ini hukum Taurat sudah ada rencananya Tuhan untuk apa? Untuk tidak diberlakukan lagi. Sudah Mana jelas sesungguhnya. Perhatikan sesungguhnya nih di Nabi Yeremia ini kurang lebih jarak Nabi Yeremia nomor 33-nya Anda baca. Kurang lebih 500 sampai 300 tahun ya kalau nggak salah. 600 ya, 600 nomor sampai 33-nya Anda baca, nomor 33. Nomor 33 Anda baca. Iya, sebentar aku baca dulu. Iya. Nomor 33-nya itu perjanjian lama. Perjanjian lamanya itu Tuhan mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya Tuhan menerapkan. Sekarang hukum itu perjanjian lamanya, perjanjian barunya menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru. Iya, coba baca nomor 33-nya. Mau diterapkan oleh Yesus ke dalam hati. Apa itu? Tetapi coba Anda baca. lihat dulu. Coba baca.
Ayat Coba baca nomor 31. 33-nya. Itu perjanjian Belum. lama. Saya mau Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya mengajak Karim. Bapak baca ayat Yeremia 31 dulu baru. Silakan Anda baca. Anda pleterin itu semuanya. Ayo baca 31-nya. Host, kalau mute sekali lagi aku keluar ya. Baca 31-nya. Soalnya ini posisi hostnya ini membantu Gurunda loh. Baca 31-nya silakan. Iya, 31 dulu baru 32 ya. Baru 33. Iya, nanti akan ke situ, Pak. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada nggak dengan kaum Kristen di situ, ada nggak? Ya? Dengan kaum Romawi ada nggak di situ? Tidak ada, kaum Israel Tidak aja, ada. dan Yehuda. Oke, nggak ada ya. Jangan kau masuk-masuk lagi nanti di dalam. Lanjut, Iya, lanjut. aku akan mengadakan perjanjian baru dengan, iya kan? Lanjut. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk mau mereka keluar dari tanah Mesir. Sekarang pertanyaan saya, apakah Gurunda memahami ayat ini? Paham. Di mana? Paham, paham. Sekarang pertanyaan, kalau paham, pertanyaan saya di sini, yang dimaksud dengan perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang pada waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, itu disebut hukum apa? Hukum perjanjian lama. Itu Perjanjian termasuk hukum. lama. Perjanjian lama. Perjanjian lama. Yang mana itu perjanjian lama? Sekarang pertanyaannya kita harus selidiki, yang mana itu perjanjian lama ini? Perjanjian lama itu adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi kemudian mereka melanggarnya, mereka membuat kemudian mereka membuat kemudian Tuhan-Tuhan selain daripada Elohim. Sampai Harun juga ketika dia menjaga kemudian mereka orang-orang ini, ketika Nabi Musa naik ke atas Bukit Sinai, Nabi Harun tertuduh juga di sana. Seakan-akan mereka tidak menjaga kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka membuat anak sapi dari tembaga, dari emas. Lalu mereka menyembah kemudian itu pelanggaran terhadap perjanjian lama Tuhan itu. Berarti perjanjian itu yaitu perjanjian yang diberikan Allah lewat Musa, betul tidak? Iya betul, kan tadi Yehuda Israel berarti Musa. Apakah itu yang disebut dengan hukum Taurat? Termasuk itu hukum Taurat. Oke, setuju. Kita kembali ke makanya. Oke ya. Terus? Jadi kita kembali ke Yeremia. Jadi ini sudah mengerti sekarang, bahwa ada perjanjian lama itu merujuk kepada perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Musa. Betul kan, kepada nenek moyang. Betul. Betul. Nah, itu perjanjian lama. Perjanjian barunya apa? Baca nomor 33. Ayo. Tunggu. Ini ada perjanjian. Begini dulu. Lagi? Kita lanjuti. Yaitu membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, jadi hukum Taurat itu. Tunggu dulu. Loh, saya yang memberikan ayat ini, saya harus serangkan, bukan Bapak. Saya ngajarin kamu dari dulu itu. Loh, saya ngajarin. Saya setuju. Kristen di Indonesia, Bang Zuma ngajarin saya. Tapi pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana yang dimaksud perjanjianku yang telah mereka ingkari itu, kemudian Tuhan sudah tidak suka lagi dengan hukum itu karena perjanjian itu sudah diingkari. Maka Tuhan punya rencana, yaitu mengadakan perjanjian baru. Iya. Silakan. Nah, berarti itu. Nah, apa perjanjian barunya? Tunggu. Perjanjian itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Kita masuk 33 kan? Berarti sudah paham ayat 30. Sudah paham ayat 31 dan 32. Itu perjanjian baru yang ada di dalam ayat 33, betul tidak? Betul. Nah, gitu. Ingat, kepada siapa perjanjian? Kepada siapa Tuhan melakukan perjanjian lama dan perjanjian baru? Bangsa mana? Bangsa Israel juga. Dan Yehuda. Ada nggak Roma di situ? Ada nggak bangsa Romawi? Nggak ada.
Oke, silakan Anda baca. 2-0. Silakan Anda baca. Betul. Lo kenapa Tiga-tiganya. 2-0? Tunggu. Tiga-tiganya Apa Anda maksudnya tunggu. Apa maksudnya 2-0 ini, host? Karena perjanjian Tuhan itu tidak mengena kepada Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Itu bukan itu. Oh, Oke, baca. itu Roma, Galatia, Filipi itu nama jemaat yang ada di Roma. Iya, tapi itu Jadi bukan suratan perjanjian itu baru. kepada jemaat di sana. Itu bukan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Oke? Oh ya, oke. Itu perjanjian kiburan. Salah Pak. Tiga-tiganya Anda baca. Salah Pak. Di dalam Galatia di sini yaitu orang-orang Yahudi yang sudah orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus. Kemudian karena mereka menghadapi penindasan sehingga mereka keluar dari Yerusalem pergi ke Yerusalem. Gak ada urusan. Dari Yerusalem Gak ada urusan. ke Roma. Gak ada urusan. Aduh. Gak ada urusan. Perjanjiannya, dengar. Aku tunjukin bagaimana orang Israel yang pergi ke Roma itu mereka ini. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Saya paham. Saya sudah peringatkan host tadi bahwa kalau di mute saya keluar, jadi saya tidak ada diskusi lagi karena host membantu. Oke, silakan. Enggak, saya sudah bilang. Saya sudah statement bahwa kalau sudah di mute maka saya akan keluar. Jadi saya tidak akan diskusi lagi ya. Karena hostnya membantu Gurunda. Jadi tidak ada diskusi lagi. Kamu host teman 3-0. Silakan turun. Jangankan keluar, mati pun bodo amat, silakan. Oh iya, turun silakan, Bang. Silakan Anda turun, Bang. Nggak ada orang yang sanggup kau bodohi di sini, nggak ada. Saya jelaskan ya. Nomor 3-3-nya itu. Tetapi inilah perjanjian baru yang akan aku adakan kepada mereka, Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan menanamkan di dalam batin dan berbicara kepada mereka di dalam hati terkait dengan hukum Taurat. Aku akan tanamkan di dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Kembali kepada hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan surah-surah yang dia sebutkan Kristen hari ini, bukan. Jadi perjanjian baru itu teman-teman sebenarnya adalah hukum Taurat itu sendiri. Bukan Galatia, Lukas, Markus, Matius, bukan. Itu bukan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Itu dalil. Itu dalilnya. Jadi Saudara Jordan ini mencoba menggiring kita ke sana, tapi percuma. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi perjanjian baru yang ditanamkan dalam benak manusia Israel dan Yehuda adalah hukum Taurat itu sendiri. Berarti dengan demikian, dia sedang ingin pamer. Ini loh Bang Suma, bukti kebenaran bahwa hukum Taurat itu mencakupi kebenaran, yaitu bahwa Tuhan menjadikan bangsa Yehuda dan Israel terikat oleh hukum Taurat dalam batin setiap mereka. Artinya Bang Suma, hukum Taurat itu ada kebenaran. Artinya orang ini membuka aib Paulus. Coba kalau kita lihat saudara-saudara dalam Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu lepas, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba bisa nggak Akang bacakan saya Galatia 5 nomor 4. Mana tahu saya keliru. Dibaca dulu. Siap. Kristus telah menjadi sia-sia bagi kamu, yaitu bagi siapa aja di antara kamu yang dibenarkan oleh Roh Kudus, hukum kamu telah jatuh dari berkah. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Oh ini, ya. Ngantuk Akang ini, ngantuk. Enggak. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas bukan? Jelas itu. Jadi saudara Jordan memperkuat bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat.
Nah, mana yang benar nih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, tetapi sia-sia kematian Kristus, sia-sia iman kalian. Kalian keluar dari kasih karunia. Kalian kemudian lepas dari Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, ayo. Silakan, silakan. Ya, ini ada Om Gigit. Silakan dibuka mikrofon sama kameranya, Bang. Halo, Om Gigit. Berarti. Ya, selamat malam. Malam. Kameranya dibuka, Bang. Iya, betul Saudara Pauline, betul. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Jadi begini, ya kalian ini pun gimana ya? Pernah nggak belajar hukum Taurat dulu? Kok belajar hukum Taurat? Kami ini bukan Bani Israel. Kami ini umat Islam. Enggak, Yunus 91 kan diberitahu, belajarlah sama ahli kitab yang kitab-kitab sebelumnya. Iya. Nggak ada ahli kitab sekarang. Orang Yahudi nggak ada. Kalian pernah Kemana kami harus belajar? hukum apa? Kemana kami harus belajar? Ahli kitab nggak ada. Ahli kitab itu Bani Israel, Bani Yehuda. Kalau kalian bukan ahli kitab, kalian bahlul Tanya kitab. dulu sama kalian. Pernah nggak kalian belajar dengan kitab-kitab sebelumnya? Kalau belajar tentang kitab sebelumnya yang dimaksud Al-Quran itu nggak pernah lagi, karena Taurat itu sudah nggak ada, Injil juga nggak ada. Jadinya, Nah, kamu sendiri pernah nggak belajar Taurat? ya pernah dong. Ya, Di mana kamu dapat bukunya Taurat itu? ya. Di Injil kan ada, ya. Ah, nenekmu kiper. Mama Mana Taurat mana? Mana Taurat? Mana Taurat? Mana? Taurat Mana kan Taurat? ada, ya. Mana? Pernah saya baca. Pernah Mana nggak? pernah kau? Di Di mana Al-Qur'an- kau pernah baca itu? di Al-Qur'an Di mana pernah kau baca Taurat? belajar, Di mana? Belajar, Di mana ya. pernah kau belajar Bacalah. kitab Taurat? Di mana? Di mana pernah kau belajar kitab Taurat? Di mana? Di mana? Saya Kau baca tanya Ibrani dulu aja sama nggak bisa. kalian, pernah nggak kalian baca kitab Taurat dulu? Kitab Taurat itu sudah ada di Indonesia ini, nggak ada kitab Taurat. Iya, pernah nggak kalian belajar nggak? Kalian di Al-Quran disuruh Karena belajar tidak dulu. ada, karena tidak ada kitab Taurat itu di Kitab Indonesia. Taurat, Maka kami Zabur, tidak pernah belajar. Injil, ya. Kalian disuruh belajar itu di Al-Quran. Iya, masalahnya kitab itu sudah tak ada. Tidak ada. Kamu jangan pernah barangkali kamu mengatakan Tidak ada. kitab buatan jangan-jangan kau mengatakan kitab lain itu kitab Taurat. Gitu ya. Oh, Kau menganggap perjanjian lama yang ada dalam kitab itu Taurat ya? Mimpi lo. Mimpi lo. Kitab Spanyol dibilang kitab Taurat. Ukti Emira syukran. Mimpi lo. Mana ada? Bukan Kitab Taurat mimpi, itu, Juma. dengar. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Bukan iya. kitabnya Belanda. Pernah nggak kalian belajar tuh? Dan kitab Taurat itu Pernah nggak bahasa kalian Ibrani. Pernah nggak Kitab kalian Taurat baca itu bahasa Ibrani. Taurat? Enggak. Kami mempelajari karena Al-Quran mengatakan bahwa ahli kitab itu, ahli kitab
Yesus. Jadi Iya. itu bertentangan. Sementara untuk nyebrang kepada konsep Kristen, keselamatan di agama Kristen harus melanggar hukum Taurat dulu. Apa itu? Membunuh Yesus. Makanya dikatakan oleh Paulus, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah menurut kebenaran Taurat boleh membunuh Yesus? Hukum Taurat itu, kalau ramalan sama hukum Taurat itu beda bang. Hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Yang disebut hukum Taurat itu adalah semua yang ada di dalam hukum Taurat, semua yang ada dalam kitab Taurat. Tidak ada Iya, 10-10-an. Kitab dan hukum beda bang. Hukum kan kita pun tahu lah hukum, arti kata hukum. Taurat Berarti- itu adalah hukum. Torah itu artinya hukum. Beda bang, ramalan sama hukum itu beda bang. Kok ramalan pula dibahas? Jadi menurut hukum Taurat, saudara, menurut hukum Taurat tidak boleh membunuh Yesus. Hancurkan dulu kemudian Taurat ini, baru boleh bunuh Yesus. Kalau selama ada hukum Taurat membunuh Yesus, maka itu melanggar hukum Taurat. Segala sesuatu yang melanggar hukum Tuhan tidak bisa dijadikan dasar pijakan untuk selamat. Gitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Anda harus memilih di antara dua ini. Kalau ada kebenaran, lepaskan kematian Kristus. Tapi kalau Anda menerima upah dari kematian Kristus, Anda harus lepaskan hukum Taurat. Lagian hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk kalian Kristen. Begitu, Bung. Gimana? Mana Iya, yang Anda betul. pilih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda berpijak kepada kematian Kristus. Mana yang betul? Ya kalau menurut saya hukum Taurat itu ada 10 bang. Nah, ada nggak kebenaran di hukum Taurat? Kalau itu ada bang. Nah, berarti sia-sia kematian Kristus. Gagal Kristen kalau begitu. Kristen gulung tikar. Ya abang salah pengertian apa yang dibilang Paulus itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi? Sebagian juga bisa untuk yang di luar Yahudi. Di mana dalilnya bahwa hukum Taurat 10 hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi itu di mana? Karena Yesus sudah datang bang. Lah, kok ya di Yesus? Masalahnya bukan itu. Ada tidak di dalam hukum Taurat itu dituliskan Ya. bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Roma? Ada nggak? Memang tidak ada, cuman Tidak karena ada. iya, Tidak cuman ada. gini bang, karena sudah ada peristiwa Yesus menyembuhkan orang kafir atau orang non Yahudi, jadi berlaku juga jadinya untuk orang-orang non Yahudi karena Yesus sudah datang bang. Apa hubungannya? Hukum Taurat itu hukum yang diberikan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Nabi Musa. Tadi sebelum saudara saya ini naik, saudara Kristen kita atas nama Jordan itu menunjukkan data di Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 bahwa hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Romawi, Bani Belanda, Bani Indonesia, bukan. Nah, kalau begitu adanya, ketika Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, apa hubungannya dengan Anda kebenaran itu? Oke, kalau gitu, Mending Anda terima kematian Yesus. gini bang, abang bilang Taurat itu untuk Yahudi kan? Iya, betul. Kenapa Islam mengikuti apa yang Yahudi? Apa yang kami ikut? Kami tidak mengikuti hukum Taurat. Berarti ya saya masuk ke pembahasan abang itu hukum Taurat untuk Yahudi. Ya Ya emang. seperti tradisi Yahudi, Islam mengikuti sunat. Lah itu kan Puasa. ada perintah juga di dalam agama kami. Iya itu. Berarti kenapa Islam tetapi mengikuti? Berarti kan Loh, itu untuk Yahudi. Perintah kan itu di dia. dalam perintah agama kami. Perintah kami yang ada dalam ibadah kami itu perintah dari agama kami sendiri. Kebetulan aja sama.
karena memang berasal dari Tuhan yang sama. Sekarang yang jadi permasalahan adalah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam kitab saudara, dalam agama saudara? Terus kemudian, kenapa Anda bingung berada di antara keduanya, antara hukum Taurat dan kematian Kristus? Bukankah kematian Kristus ini hadiah dari sivilisasi untuk kalian orang Kristen? Coba. Itu juga Bang, kalau memang untuk orang Yahudi pun kenapa orang Arab ikut juga, kan itu dia. Kalau untuk orang Yahudi perintahnya jelas kepada kami. Nabi Muhammad SAW junjungan kami mengajarkan kepada kami untuk bersunat, bukan meniru-niru kepada bangsa Yahudi. Tapi ada kaidah yang mengatur dalam agama kami. Nah sekarang adakah umat Islam mengatakan bahwasanya kami mengikuti sunat dari orang-orang Yahudi? Kan nggak ada. Kami hanya diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Abraham bukan Yahudi. Abraham bukan Nasrani. Abraham itu adalah bapak dari sebagian besar nabi-nabi, termasuk nabi kami. Bapaknya adalah Ibrahim alaihissalam. Itu perlu Anda pahami. Jadi ketika umat Islam itu punya hukum, punya syariat, yaitu hukum yang mengikat umat Islam itu sendiri, bukan berasal dari jiplakan hasil penyelidikan terkait kitabnya orang Yahudi, atau mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi lalu menempelkan di kitab suci kami. Itu enggak disifati Quran seperti itu. Begitu saudara. Jadi bukan di situ poin permasalahannya sekarang. Poin permasalahannya sekarang adalah Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu adalah cahaya. Hukum Taurat itu adalah petunjuk. Di dalamnya ada cahaya dari kegelapan untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi Paulus mengatakan, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Silakan. itu maksudnya Bang. Ya, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti sia-sia kematian Kristus. Dia itu maksudnya gimana ya? Dia kayak gimana ya? Dia kayak menjelaskan gitu Bang. Dia maksudnya bukan bilang hukum Taurat itu tidak ada kebenaran, tapi dia cuman menyambung kata begitu Bang. Loh, kata Paulus sendiri tidak ada kebenaran. Berulang Paulus mengatakan, Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Apa kata beliau di sana? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Itu dalil Bang. Jadi pada dasarnya kemudian orang-orang di luar Yahudi mengatakan EGP. Ngapain kami beragama mengikuti ajaran orang Yahudi? Andai saja mereka mau mengikuti ajaran Yahudi, dari sejak mereka kemudian hidup berdampingan Yahudi, mereka sudah melakukan itu. Tapi faktanya kan tidak. Herodes tetap aja menjadi orang penyembah politeisme. Iya kan? Prajurit-prajurit Romawi tetap saja pengikut politeisme, menyembah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Nah, ketika Paulus datang kemudian mengajarkan hukum Taurat, apakah Paulus mengajarkan hukum Taurat kepada Romawi? Itu dulu. Iya. Betul. Apakah mengajarkan? Betul. Kepada orang. Di mana Paulus mengajarkan? Iya, di mana Paulus mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi? Di mana? Surat-surat Roma Bang. Itu untuk justru surat-surat Paulus itu membantah hukum Taurat, bukan mengajarkan orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu melakukan hukum Taurat. Makan babi dibolehkan oleh Paulus, merubah sabat dibolehkan oleh Paulus, menyembah Yesus, mengibadahi Yesus diperbolehkan oleh Paulus, tidak bersunat diperintahkan oleh Paulus, ibadah minggu menggantikan hari Sabat dibolehkan oleh Paulus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu bukan Taurat. Kalian sekarang ini
malu mengakui itu, bahwa kalian itu bukan lagi penganut Taurat. Malu seakan-akan kalian itu juga penganut Taurat, padahal kan kalian bukan Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa milik hak kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Nah iya, maka hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Maka sekali kemudian Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, ya sudah selesai, katakan tidak ada. Karena kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, toh hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka Anda harus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang ada kebenaran itu hanya pada kematian Kristus. Nah, itu baru betul Kristen yang paten. Kristen paten itu. Kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Lah memang pernah kalian hidup di hukum Taurat? Kan nggak pernah. Kami hanya hidup di bawah hukum Kristus. Apa itu? Percaya kepada kematian Kristus, bangkit pada hari ketiga, maka masuk surga. Itu iman kalian. Kenapa diambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ditempelkan di agama kalian, di kitab kalian? Supaya tidak dianggap sepenuhnya pagan dari Roma. Supaya sedikit orang bisa, oh ternyata Kristen ini juga dari Yahudi ya. Padahal nggak ada hubungannya. Makanya Paulus mematahkan itu. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Coba Anda baca di Galatia 3, nomor 22, 23, dan sampai ke 29. Paulus itu sudah menekankan bahwa kita tidak hidup lagi, orang Kristen itu tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan kepada Tuhan dengan percaya kepada Kristus. Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Itu teman. Jadi jangan lagi mengatakan ada kebenaran di Taurat. Memang tujuannya memang hanya kepada Yesus, Bang. Pusatnya hanya kepada Yesus karena begitu. Begitu dong. Kalian harus mengakui itu, bahwa tidak ada kebenaran dalam Taurat, itu nggak ada. Tidak ada kebenaran. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti Anda melakukan hukum Taurat pun Anda tidak dibenarkan. Maksudnya tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Meski kamu melakukan, tidak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya ada pada Kristus. Itu intinya. Benar nggak? Halo Bang, selamat malam. Ya betul Bang, betul. Nah itu yang betul. Nah ini baru Kristen top. Karena kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Percuma dong dia mati kalau Anda mengatakan ada kebenaran di Taurat. Begitu saudaraku. Bang, Ya? Bukan itu maksudku Bang. Iya, malam. Yo. Ya silakan Bang, Bang boleh nanya nih? Amek. Silakan Bang Amek. Iya. Boleh nanya nggak nih Bang? Halo Bang. Ini temanya ini Bang Amek, adakah kebenaran di dalam Taurat? Temanya itu, jangan lari dari tema. Oh, maaf Bang kalau itu. Kalau dari Taurat nggak tahu tuh Bang masalah hukum itu Bang. Nggak tahu? Nggak. Ya kalau nggak tahu ya udah di bawah aja ya Bang. Kita mau diskusi di sini. Oke. Ya Renata, selamat malam Renata. Dibuka mute-nya. Renata, dibuka mute-nya Renata. Saya turunkan ya Renata ya. Ya, Bang Doni, selamat malam Bang Doni. Malam, cuma Belum bisa buka kamera ya Bang Doni ya? belum bisa.
Ya, temanya ini Bang Doni, adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan jawab. Nggak ada. Nah, itu baru betul. Berarti nggak ada kebenaran di dalam Taurat. Berarti Yesus sudah melakukan kebohongan kepada orang-orang Yahudi ketika dia mengatakan bahwa di dalam Matius 5 nomor 19, engkau akan masuk ke dalam surga bila mana engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu kepada orang lain. Berarti Yesus ini berbohong. Nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus. Berarti Yesus ini pembohong, kan gitu. Ini baru Kristen top. Nah, kenapa Kristen masih menggunakan Kristus? Karena sebenarnya yang digunakan Kristus itu bukan anak Maria, pengajar Taurat, bukan. Tapi Kristus yang lain yang keluar dari kubur. Nah, ini baru Kristen. Tunggu dulu, aku tarik dulu sedikit. Ini baru Kristen top. Nah, Pertanyaan abang ini menjebak ini. Menjebak. Kok menjebak? Iya, pertanyaan abang menjebak. Bukan menjebak.